wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kois, gimana kabarnya? Pasti baik-baik terus kan? Karena kabar kamu lagi baik, tim Wake Up Call pengen ngajakin kamu main games. Gampang kok gamesnya. Jadi dalam hitungan ketiga, kamu harus langsung jawab ya pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah, kalau kamu pertama kali liburan ke Bali, pantai yang terlintas dalam benak kamu tuh pantai apa? 1, 2, 3. Pantai apa yang kamu jawab? Pantai Kuta kan pastinya. Kalau orang Bali sih bilangnya Pantai Kute ya. Pantai Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik di Bali. Punya sejarah panjang yang menarik. Pada abad ke-19, Pantai Kuta hanyalah sebuah perkampungan nelayan kecil aja kok. Popularitasnya mulai meningkat pada tahun 1930-an ketika seorang wisatawan asal Amerika, Robert Cook, mendirikan hotel pertama di kawasan ini. Di era 1970-an, Kuta menjadi pusat pariwisata internasional setelah seorang pengusaha, Hak Mahbet, mempromosikan wilayah ini sebagai destinasi wisata dunia. Dengan ombaknya yang menantang, Pantai Kuta dikenal sebagai surga bagi para peselancar pemula dan lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam. Namun, pesona Pantai Kuta kini terancam oleh abrasi yang semakin parah. Kamu pasti sadar deh, abrasi telah menggerus bibir pantai secara signifikan. Sejak 2 dekade terakhir, lebar pantai yang dulu bisa digunakan untuk aktivitas olahraga seperti sepak bola ataupun voli pantai, kini jadi menyempit, jadi sekitar 50 meter gitu. Peningkatan intensitas badai dan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, ditambah pembangunan infrastruktur yang besar-besaran di pesisir Bali, makin mempercepat kerusakan ini. Di 2024 ini, proyek konservasi besar dengan anggaran 249 miliar rupiah sedang direncanakan untuk menanggulangi abrasi di kawasan Kuta hingga Seminyak. Langkah-langkah seperti penambahan pemecah gelombang dan penguatan pasir pantai akan jadi upaya penyelamatan pantai yang diharapkan selesai dalam beberapa tahun mendatang. Sekarang kita bahas yuk tentang beberapa dampak yang akan terjadi kalau abrasi di Pantai Kuta terus-menerus terjadi. Yang pertama, pengaruh abrasi terhadap ekosistem lokal. Abrasi yang terjadi di Pantai Kuta tidak cuma mengurangi luas pantai aja, tapi juga mengancam ekosistem lokal. Tumbuhan pantai yang berfungsi sebagai penahan alami arus dan gelombang laut kini semakin jarang terlihat. Ya, hal ini mengurangi kemampuan pantai untuk melindungi daratan dari hempasan gelombang besar, terutama ketika musim hujan ataupun badai. Terus, data satelit mengungkap dampak dari erosi. Menurut penelitian terbaru di 2024, citra satelit menunjukkan bahwa garis pantai Bali, khususnya di pesisir selatan seperti Kuta, telah menyusut secara signifikan. Rata-rata erosi mencapai 1,2 meter gitu per tahunnya dalam 1 dekade terakhir. Kalau tidak ditangani segera, dampaknya akan semakin besar terhadap infrastruktur dan juga aktivitas pariwisata di daerah ini pastinya. Selanjutnya, abrasi dan perubahan dari garis pantai. Abrasi juga menyebabkan perubahan bentuk garis pantai di Kuta. Kalau dulu, pantai ini memiliki hamparan pasir yang landai dan juga lebar. Sekarang bagian tertentu pantai jadi lebih curam gitu. Terus bikin kayak kurang ramah deh buat aktivitas wisata kayak main volley ataupun sekedar bersantai di pasir. Sebenarnya ada sih kayak tanggul sementara gitu jadi solusi jangka pendek. Upaya darurat sebenarnya udah dilakuin ya buat mengatasi abrasi ini.
termasuk pemasangan karung pasir sebagai tanggul sementara. Tapi metode ini nggak memberikan solusi jangka panjang, soalnya kan mudah rusak ya sama gelombang yang besar. Dan pembangunan struktur pemecah gelombang yang lebih kokoh sekarang jadi prioritas pemerintah setempat. Kita semua tahu dong kalau perubahan iklim berkontribusi besar terhadap abrasi. Kenaikan suhu global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, jadi sementara badai tropis yang lebih sering terjadi mempercepat kerusakan garis pantai. Situasi ini nih yang mencerminkan bahwa dampak perubahan iklim emang bersifat multidimensi, melibatkan lingkungan, sosial, dan juga ekonomi pastinya. Ketika dibandingkan dengan pantai Seminyak, abrasi di Kuta tuh terlihat lebih parah ya. Seminyak yang jaraknya nggak jauh dari Kuta punya garis pantai yang lebih stabil. Salah satu alasannya adalah tingkat pembangunan yang lebih terkendali di daerah ini. Jadi ekosistem pesisir tetap mampu buat bertahan ya. Terus kalau di Kuta itu reklamasi untuk pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya ikut mengubah pola arus laut loh. Perubahan ini membuat pasir pantai jadi lebih rentan terseret ke laut. Selain itu, bandara internasional yang berdekatan dengan kawasan pantai juga mengubah dinamika pesisir yang mempercepat abrasi. Abrasi nggak cuma mengancam keindahan pantai aja, tapi juga mempengaruhi ekonomi penduduk lokal. Banyak banget pedagang dan penyedia jasa wisata yang kehilangan pelanggan gara-gara area pantai yang menyempit. Kalau kondisi ini terus berlangsung ya, daya tarik Pantai Kuta sebagai destinasi wisata utama di Bali bisa terancam dong. Tapi pemerintah dan berbagai pihak sedang berusaha kok mengatasi masalah ini melalui proyek konservasi besar-besaran yang mencakup pembangunan tanggul permanen, penguatan pasir pantai, dan juga pengelolaan arus laut. Proyek ini diharapkan bisa memulihkan kondisi Pantai Kuta sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut. Tapi ya balik lagi ya, kesadaran akan pentingnya pelestarian. Isu abrasi Pantai Kuta ini udah jadi pengingat pentingnya pelestarian lingkungan di tengah gencarnya aktivitas manusia. Jadi ya kalau nggak ada langkah tegas, ikon pariwisata ini bisa kehilangan pesonanya dong. Kesadaran bersama antara pemerintah, wisatawan, dan masyarakat lokal diperlukan banget untuk menjaga Pantai Kuta tetap menjadi aset berharga bagi Bali. Tadi kan kita udah bahas ya, beda banget sama Pantai Kuta. Jadi kalau dikomparasi ini sama Pantai Seminyak, saat ini tuh Pantai Seminyak ya punya garis pantai yang relatif lebih stabil. Kawasan ini belum menghadapi abrasi separah di Kuta sih, tapi meskipun begitu ya tetap aja mengalami ancaman serupa akibat perubahan iklim. Garis Pantai Seminyak emang lebih lebar yang memungkinkan banget nih buat pengunjung menikmati ruang yang lebih nyaman untuk berbagai aktivitas. Upaya konservasi di kawasan Seminyak juga termasuk kok dalam proyek pemerintah yang sama. Ini menunjukkan kalau ancaman abrasi di Bali ya sifatnya menyeluruh. Nih, kita waktu jalan-jalan ke Pantai Kuta aja banyak banget foreignernya. Meskipun ya belum balik ya ke angka pra-pandemi. Mendingan kita sekarang ngobrol aja yuk sama beberapa pengunjung yang datang ke Pantai Kuta. My name is Zinia, so I'm from Singapore. I think this is my first time here. So and I'm here for a few hours only. So the beach is very nice and quite clean compared to my hometown. Yeah, quite nice. Tadi kan kita udah ngobrol nih sama pengunjung yang ada di Pantai Kuta. Sekarang saatnya kita ngobrol sama salah satu pengelola dari Pantai Kuta yuk. Nama saya Iketut Latra dan asal dari Kuta asli. Saya segini nyewa-nyewa papan, nyewa-nyewa kursi panjang. Selama 25 tahun saya udah berjuang di Pantai Kuta. Mungkin Desember ini udah datang semuanya. Ini baru kemarin sudah banyak ini. Kemarin tidak ada. Pertama dia kayu-kayu terbesar. Kedua rumput-rumput. Ketiga daun-daun. Keempat plastik-plastik banyak. Itu yang terakhir. Yang marah lah. Ya sebenarnya dia tuh membuang sampah kan di tempatnya sampah biasa. Saya cuma mau bersih-bersih sama-sama royong sama pedagang di pantai. Biar kompak, pagi-pagi bersih, pengunjung biar aman.
Pantai Kuta adalah simbol keindahan dan tantangan yang harus dihadapi di Bali. Abrasi dan perubahan iklim mengingatkan kita nih akan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi wisata dan pelestarian alam. Sementara itu, semangat pulihnya pariwisata pasca Covid jadi harapan baru bagi Pantai Kuta untuk terus menjadi ikon Bali di mata dunia. Itu dia Sobat Call Is, perjalanan tim Wake Up Call main ke Pantai Kuta. Gimana menurut kamu soal isu dari abrasi ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!